Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi azmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa malam yasalam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, lalu ada respon dari para malaikat yang khawatir akan terjadi kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah akibat ulah sesama manusia. Maka Allah menyatakan dengan satu kalimat balasan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalimat inilah yang membawa kita untuk melihat secara singkat seperti apa peradaban yang Allah siapkan dengan sistem khalifah di muka bumi ini. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Ayatul Quranil Azim, jilid 1 halaman 90 cetakan Darul Hadis Mesir, itu menukilkan satu penjelasan terkait dengan tafsir ayat ini, a'lamu ma la ta'lamun. Ayat yaitu inni a'lamu minal maslahati rajihah fi khalqi hadha sanaf ala al-mafasidil lati zakartumuha ma la ta'lamuna antum. Sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang maslahat dari penciptaan makhluk yang satu ini, sebagaimana yang kau ragukan dan kau khawatirkan tadi penciptaannya, ya, ketimbang dari kerusakan yang kau sampaikan tadi, wahai para malaikatku. Fa ini saja'alu fihimul anbiya, karena aku akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul. Alladzina yuballighuna risalati ila ibadi fid dunya ani buduni wala yusyrikuna bi syai'a. Ay ya'buduni wala yusyrikuna bi syai'a. Aku akan mengutus dari anak cucu Adam para nabi dan rasul yang akan menyeru manusia untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Hanya kepadaku, kata Allah, dan tidak mempersekutukan aku dengan sedikit, dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Ya. Wa arsala fihim rusul, dan aku akan melahirkan para rasul dari anak cucu Adam ini, yang tugasnya sama dengan para nabi dan rasul dengan membawa risalahku, ajaranku, wahyuku. Ya. Wa yujadi fihim siddiquna wasyuhada, dan kalian pun tidak tahu, wahai malaikatku, bahwa aku akan melahirkan dari anak cucu Adam ini adalah orang-orang as-siddiqun, ya, orang-orang yang membenarkan wahyu yang aku berikan pada para nabi dan rasul. Ya. Wasyuhada, dan orang-orang yang akan memperjuangkan kebenaran dan kerasulan para utusanku, serta memperjuangkan kebenaran risalah yang aku berikan pada para nabi dan rasulku sampai titik darah penghabisan mereka. Wassalihuna wal ubad, dan aku pun akan melahirkan dari anak cucu Adam ini adalah orang yang saleh yang mewujudkan keimanan mereka dengan amal baik dalam kehidupan di dunia. Dan mereka adalah ahli ibadah, mewujudkan keimanan mereka dengan ibadah sebagaimana perintahku kepada mereka. Ya, wazuhadu wal auliya, kalian pun tidak tahu, wahai malaikatku, bahwa aku akan melahirkan dari anak cucu Adam ini adalah orang-orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia, dan mereka yang memiliki keutamaan sebagai wali-waliku, sebagai pelindungku, sebagai kekasihku di muka bumi ini. Wal abrar wal muqarrabun, dan aku pun akan melahirkan dari anak cucu Adam itu orang-orang yang berbakti kepadaku dan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadaku. Ya, wal ulama'u al-amiluna wal khashi'un, para ulama-ulama yang mereka mewujudkan iman mereka dengan amal baik, dengan amal soleh, lalu mereka pun takut hanya kepadaku, wahai malaikatku. Wal muhibbuna lahu tabaraka wa ta'ala, ya, al-mutaba'una rusulah, dan aku juga akan melahirkan dari anak cucu Adam orang-orang yang cinta kepadaku, orang-orang yang cinta kepada Rasul, Nabi dan Rasul yang aku utus ke tengah-tengah mereka, yang mereka mengikutinya dengan setia dan istiqomah jalan para Nabi dan Rasulku di muka bumi. Ya. Salawatullah wassalamu alaihim, semoga Allah memberikan salawat, berkah dan keselamatan kepada mereka. Nah, inilah peta singkat dari kehilafahan yang Allah masukkan dalam ayat yang sebelumnya, yang para malaikat tidak tahu, yang mana mereka berjuang menegakkan kalimat tauhid di jalan yang disebutkan siratal mustaqim, dan berujung nanti di akhir zaman dipertaruhkan oleh generasi yang terbaik. Allah turunkan Nabi Isa untuk memperkuat perjuangan Imam Mahdi dan pasukan terbaik
di akhir zaman dalam penegakan hak dan batil, memenangkan yang hak dan mengalahkan yang batil. Ya, untuk memenangkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi kiri ada Ajazil dan orang-orang yang atau jin yang menjadi pengikutnya. Ya, syayatinil insi wal jinni, yaitu setan-setan manusia dan setan-setan jin yang mereka menjadi pengikut Ajazil. Ya, yang mereka berjuang bukan menuju pembelaan mereka pada kebenaran, tidak, tapi pengingkaran mereka kebenaran. Mereka menciptakan jalan kebatilan, ya, yang mana sudah jelas kebatilan ini berujung pada neraka. Namun tidak sedikit mereka menjadi pengikut Ajazil dan bertengger di jalan yang kemudian diberi nama Sabili Tagut. Sementara para nabi dan rasul mengikuti Siratal Mustaqim. Di zaman Nabi Adam alaihissalam ada iblis. Di zaman Nabi Nuh ada kaum yang menentangnya. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada Namrus. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Begitu pula di zaman kita. Ya, ada banyak mereka yang menentang, sebagaimana zaman Rasulullah SAW ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ya, di zaman kita ada konspirasi kaum penentang Allah dan Rasulnya. Ya, Yahudi dan Nasrani, yang juga para pengikutnya yang mengikuti mereka akan berhadapan dengan mereka yang mewarisi perjuangan para nabi dan rasul. Inilah barangkali yang kita pahami dari firman Allah Azza wa Jalla tentang pertarungan hak dan batil. Ya, wahadainahun nazdain, dan kami ilhamkan kepada manusia dua jalan kehidupan yang ada di dunia ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada manusia jalan kefasikan mereka, jalan perbuatan maksiat dan kesesatan mereka, dan jalan ketakwaan mereka. Jalan ketakwaan adalah Siratal Mustaqim, sementara jalan kefasikan adalah Sabili Tagut. Terkait dengan Siratal Mustaqim, Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya oleh para tabi'in, generasi sesudah sahabat, "Ya Ibna Mas'ud, ma huwa Siratul Mustaqim?" Waqal, "Tarakna Muhammadun fi adnah wa tarfu fi jannah." Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa itu Siratal Mustaqim? Ya. Beliau menjawab, adalah Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan kita di ujung yang terendah dunia. Wa tarfu fil jannah, dan ujungnya di surga. Hanya satu jalan melintas dari dunia ke surga, Siratal Mustaqim, melalui satu pintu yang bernama kematian atau hari kiamat. Inilah dua jalan kehidupan yang membuat kita faham adanya pertarungan antara hak dan batil. Di jalan yang hak ada para nabi dan rasul serta orang-orang yang soleh, yang tadi disifatkan oleh Abdullah bin Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Dan juga ada jalan kebatilan, Sabili Tagut, yang menjadi andad dari Siratal Mustaqim, yang bertengger mereka yang menjadi pengikut iblis, semuanya disebutkan Allah akan masuk ke dalam neraka. Sementara para pengikut Siratal Mustaqim, mereka akan berakhir di surga dan pasti mendapatkan kebenangan. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang-orang beriman sebagai pemimpinnya, pelindung dan penolongnya, maka merekalah Hizbullah, dan ingatlah sesungguhnya Hizbullah lah ini yang pasti menang. Hizbus syaitan pasti kalah. Semoga Allah SWT menuntun kita dalam setiap langkah kita menjalani kehidupan ini dengan mengilhamkan kepada kita, dengan memberikan petunjuk kepada kita agar kita istiqomah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah selama kehidupan kita jalani sampai pada akhirnya kita menjadi bagian dari pelaku kebangkitan Islam, sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan Islam ini zahir sebelum hari kiamat. Di dalamnya ada kontribusi kita. Sekecil apapun kontribusi kita dalam berjuang di jalan Allah, balasannya tentu jauh lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Baikuni, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.